Shalom saudaraku, kebenaran hari ini mengimbangi kekudusannya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19-20 tertulis, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalimat berilah dirimu didamaikan adalah kalimat perintah yang tidak bisa tidak, harus dituruti sebagaimana dengan perintah Tuhan yang lain. Berdamai dengan Allah sama artinya dengan hidup dalam persekutuan yang seimbang dengan Allah. Standar perdamaian dengan Allah tidak cukup dengan memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat serta menjadi orang Kristen yang pergi ke gereja. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah dengan keadaan demikian. Padahal mereka belum berdamai secara benar. Mengapa demikian? Sebab tidak ada keseimbangan dalam persekutuan dengan Allah. Sedangkan sudah seharusnya seseorang memiliki level kekudusan yang memadai untuk bisa memiliki perdamaian dengan Allah. Ketika seorang anak belum dewasa, orang tua yang berusaha mengimbangi anak dalam ketidakdewasaannya dan pengertian, ya, mengimbangi anak dalam ketidakdewasaannya dan pengertian. Ya, orang percaya yang belum dewasa tersebut sering melakukan perbuatan yang salah, tetapi Tuhan mentolerir. Tetapi suatu saat, sebagaimana orang tua di dunia ini menghendaki anak-anaknya menjadi dewasa dan bisa mendampingi orang tuanya, demikian pula Tuhan menghendaki orang percaya menjadi dewasa agar dapat bersekutu dengan Dia secara benar. Inilah yang dikatakan sebagai perdamaian yang benar dan ideal. Perdamaian dengan Allah tidak cukup dibangun di atas dasar pengertian teologi mengenai pokok ajaran mengenai perdamaian atau pendamaian. Tetapi perdamaian dengan Allah dibangun dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah secara konkret, nyata, ya, dijalani. Hal ini didasarkan pada 2 Korintus 5 ayat 9-10. Paulus mengatakan begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, keberkenanan kepada Allah, jika didasarkan pada 2 Korintus pasal 5 ini, dapat dia temukan sebagai berikut. Pertama, tentu saja kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Aku berusaha untuk hidup berkenan. Ini kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kedua, ini kehidupan yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, ini kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah sepenuhnya sebagai utusan Kristus untuk memberitakan berita perdamaian. Tentu saja orang yang memberitakan berita perdamaian harus mengalami perdamaian dengan Allah dulu. Ya, orang yang memberitakan berita pendamaian itu harus mengalami perdamaian dengan Allah. Kehidupan orang Kristen seperti ini adalah kehidupan orang Kristen yang benar-benar mengalami keadaan sebagai ciptaan baru. Jadi sebenarnya bekal seorang pelayan Tuhan, seorang utusan Injil, seorang misionaris, itu bukan hanya lulus sekolah teologi dengan berbekal teknik-teknik pelayanan dan teologi yang dipelajari secara literal atau secara literatur. Tetapi harus memiliki kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah.
Ia harus memiliki kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah atau hidup dalam perdamaian dengan Allah, baru bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan menyampaikan berita pendamaian itu. Nah, Paulus ini model orang percaya yang benar-benar telah mengalami perdamaian dengan Allah, saudaraku. Banyak orang Kristen termasuk para teolog yang merasa sudah memiliki perdamaian dengan Allah karena memiliki bangunan berpikir atau penalaran mengenai hal perdamaian dengan Allah atau mengenai pendamaian. Padahal perdamaian dengan Allah harus dibangun di atas dasar perilaku, di atas dasar keadaan moral atau batiniah yang berkenan kepada Allah, bukan hanya pengetahuan teologi yang di dalam nalarnya, tetapi dibangun di atas dasar perilaku atau keadaan moral dan batiniah yang berkenan kepada Allah. Ya, sesuai dengan ciri-ciri kehidupan Yesus dan ciri-ciri kehidupan Paulus yang telah saya kemukakan ini. Bertahun-tahun mereka hidup dalam keadaan tidak berdamai dengan Allah secara proporsional. Hal ini disebabkan pula karena mereka tidak mengalami pertumbuhan kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Keberkenanan di hadapan Allah adalah sesuatu yang bersifat progresif, saudara. Bersifat progresif. Seiring dengan bertambahnya usia biologis atau perjalanan hidup kekristenan, seseorang harus semakin berkenan kepada Allah, atau yang sama dengan semakin mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Oleh karena merasa sudah diperdamaikan dengan Allah berdasarkan pengertian doktrin keselamatan, banyak orang Kristen, khususnya para teolog, tidak terpacu untuk mengalami perubahan kehidupan semakin berkenan kepada Allah dengan pola model Yesus. Sementara itu pengaruh dunia yang fasik membelenggu hidup mereka sehingga mereka bisa berkeadaan tidak pernah berkenan kepada Allah karena serupa dengan dunia. Sejujurnya ini saudara, banyak rohaniwan Kristen atau teolog Kristen dan jemaat berkeadaan seperti ini, tetapi mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Saudaraku, dari pihak Allah, perdamaian itu harus dibayar, yaitu Allah memberikan putra tunggalnya sebagai sarana pendamaian dengan memikul dosa manusia di kayu salib. Dari pihak manusia, manusia harus memberi diri diperdamaikan dengan berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Orang percaya harus mau didewasakan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah atau huios yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudaraku, mengambil bagian dalam kekudusan Allah artinya menyeimbangkan diri dengan kekudusan Allah agar bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah secara ideal dan terus-menerus dalam persekutuan dengan Allah. Ini yang menjadi keinginan hati Bapa di surga. Berdamai dengan Allah sama artinya dengan hidup dalam persekutuan yang seimbang dengan Allah. Yaitu dalam kekudusannya. Ini satu hal yang mutlak. Sebab firman Tuhan mengatakan siapa yang menolak ini, menolak untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, berarti menolak Allah. Firman Tuhan mengatakan kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Siapa yang menolak ini, berarti menolak Allah, yang juga memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Saudaraku sekalian, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.